Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semi aglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, keadaannya tetap bersemangat dalam beragloria. Teman-teman, hari ini saya akan sharing lagi. Kalau kemarin potong perbanyakan gitu ya, enggak, kalau ini enggak. Kali ini masuk ke metode perawatan. Teknis perawatan ala semi aglo. Terus kenapa ada dua pohon di depan saya ini, terus dua hasil cacahan ini. Nah begini, ini kurang lebih di 1,5 bulan, daun 1 plus. Ini adalah bonggolnya. Ini kemarin saya ambil cuman kecil. Maaf teman-teman, keselak. Nah terus yang ini bonggolnya ini keluar 2, daun 1 plus dan daun 1, mau 1 tapi udah 1 lah, ini udah mekar. Sama dalam kurun waktu kurang lebih di 1,5 bulan teman-teman. Nah terus mau diapain tuh om tanamannya? Mau dipotong lagi? Sebenarnya kalau mau dipotong lagi bisa, karena melihat kondisi akar nih teman-teman, dalam waktu 1,5 bulan akarnya udah begini. Karena pucuknya bawa akar ya, waktu saya motong pucuknya bawa akar. Ini dengan metode rendam. Keluar gitu ya. Nah yang ini saya cuman pakai floating. Saya pernah bikin mempercepat tumbuhnya akar gondrong dengan sistem floating. Pernah itu. Ya. Iya. Jadi cuman di casing aja, ding. Terus bawahnya dikasih super koko, makanya ini ada putih-putihnya. Nah kita geser, nanti dulu. Nah materi hari ini saya kembalikan ke sini. Ini cacahan-cacahan ini. Tambal sulam lah kata, yang sudah daunnya 2 atau 3 saya geser ke sana. Gitu. Nah, jadi teman-teman, materi hari ini itu saya ingin menyampaikan sebuah materi. Beberapa kasus terjadi itu kan oversize pot, ya dah. Potnya kegedean. Nah, secara ini kita di samping mengganti pot, itu juga harus mempertimbangkan segi estetika. Karena aglonema itu, si ratu daun itu akan lebih indah bila mana kita memakai size pot ukuran yang tepat. Tepat dalam artian pas dari size-nya, jumlah akarnya gitu. Jadi ada pendapat tentang dengan pot yang besar, tanaman cepat besar, cepat beranak, itu justru malah salah. Untuk itu saya akan memberikan satu acuan, tapi bukan patokan pasti ya. Ini sebagai acuan saja, gambaran kira-kira gitu, untuk mempermudah teman-teman nanti dalam mengganti size pot, supaya tanaman juga tetap tampil indah dari estetikanya. Terus tanaman aglonema yang indah itu dengan pot yang seperti apa, bukan masalah bentuk, warna dan itu ya. Kita hanya ke fokus ke ukuran. Kalau bentuknya, warnanya, modelnya itu kan selera, ya toh. Lain lubuk, lain belalang, ya toh. Pokoknya kita fokus ke diameter size potnya. Nah, untuk mempercantik tampilan sebuah tanaman aglonema teman-teman, sepanjang yang saya alami dan saya lihat di beberapa kebun teman-teman yang lebih senior, ke teman-teman yang meskipun tidak selama yang lain, tetapi mereka cepat belajar, dia cepat ini, aglonema itu akan tampil cantik, tampil indah bila mana ukuran pot itu lebih kecil dari lebar daun, sisi terluar. Gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini dengan diameter pot 17.
ya. Lebar daunnya segini. Jadi aglonema itu akan lebih cantik apabila lebar diameter potnya ini di bawah lebar daun sisi terluar. Sisi terluarnya kan ini. Nah, patokannya gimana Om? Patokannya nanti akan saya kasih tahu. Nah, ini saya sepilkan dulu beberapa contoh tanaman. Nah, ini teman-teman. Ini coba dikasih pot besar gitu, dia akan tidak indah. Ya kan? Ya. Terus nih. Ini dengan sistem floating juga. Kita masih pakai pot ukuran segini. Loh, itu kok kecil Om? Ya karena menyesuaikan dengan jumlah pot. Tetapi masih dalam koridor yang nanti akan saya sampaikan ukurannya. Terus ini. Ini floating juga, tidak direndam. Jadi untuk yang besar-besar sama teman-teman. Nih, potnya jauh lebih kecil daripada lebar daun terluar. Ya. Bener nggak? Iya, ini SO ya. Iya, ini SO induk anak. Terus ini lagi. Ini yang di depan-depan saya. Nah, nanti akan saya sampaikan yang bisa menjadi acuan ya, tapi bukan sebagai tolok ukur pasti, enggak. Ini hanya sebagai acuan saja supaya nanti mempermudah mencari ukuran pot dengan melihat tampilan pohon. Jadi pemulia agro, penghobi agro itu teman-teman, begitu dia melihat mana nih yang akan saya ganti medianya, misalnya ini, oh ini udah waktunya ganti nih medianya, terus lihat kondisi akar udah banyak, dia udah langsung feeling, oh saya akan pakai pot ini gitu. Dia udah langsung feeling saya akan pakai pot ukuran sekian. Begitu. Nah, yuk kita langsung kembali ke sini lagi. Jadi beberapa ibu-ibu, bunda-bunda yang Om kok potnya kecil-kecil bisa sehat gitu ya. Bukan masalah potnya kecil-kecil bisa sehat. Memang aglonema itu tidak menyukai pot yang oversize-nya terlalu. Gitu. Oke? Oke. Nah, Om, dengan tanaman yang ada di depan Om Andi, huges ini dan huges ini, pot berapa yang akan dipakai? Saya akan menaikkan ke pot 12. Ini kan dari pot 10. Dengan memakai pot 10 yang pendek, ini memakai pot 10 yogap. Makanya begitu saya tadi melihat ini waktunya ganti. Tadi kan kamu bilang akarnya udah pada keluar kan gitu toh. Oh, udah di atas media. Nah makanya udah ganti. Saya langsung ambil 2 pot ini. Pot 12. Yang satu pot 12 yang lebih tinggi. Yang satu pot 12 merek Grace. Yang lebih tinggi ini bisa pakai merek serondol. Kalau ini merek akar. Merek akar 12. Kalau yang serondol sama serondol juga tinggi nih. Ini serondol. Tinggi 12. Mereknya merek serondol gitu. Mereknya serondol, ini serondol. Oh iya ya. Pot 12 serondol. Nah, sebelum kita mengeksekusinya, tadi saya sampaikan, Om, tolok ukurnya bagaimana? Yang saya pakai nih, untuk saya pribadi teman-teman, saya akan memakai pot ukuran dengan ukuran 1/3 sampai 2/3 lebar daun tanaman. Tapi bukan pasti ya, itu hanya sebagai gambaran aja gitu loh mencarinya. Jadi 1/3 sampai 2/3 lebar daun terluar. Ini kan lebar daun terluar segini, 1 jengkal lebih 5 jari. Nah segini kan, gini. Jadi kalau 1/3-nya paling kan ya sekitar segini. Nah segini nih 1/3-nya. Ya kita buktikan pot 10 enggak, kita copot wes. Kita taruh dulu. Ini masih masuk kan pot 10 tuh. Ya kan? Nah, ini kan 1/3-nya. Ya. Kalau 2/3 tadi kan segini. 2/3-nya berarti kan pot maksimalnya ukuran segini. Ya kan? Berarti masuk di pot ukuran sekitar 15 atau 17. Tetapi perlu dipahami lagi, selain dari lebar daun sebagai acuan, kita harus mempertimbangkan jumlah
Kar. Oh gitu. Jadi ada dua hal ya. Iya. Nah ini teman-teman, ini keajaiban media tanam Joss Premium. Dalam waktu 1,5 bulan kemarin kita potong bawa akar sedikit, membawa akar tetap sekitar 3-4 helai yang kecil-kecil dalam waktu 1,5 bulan. Keren gitu ya, putih-putih lagi itu sehat ya. Putih-putih. Sebenarnya tadi tidak kita buang, tidak masalah. Tetapi kan tadi memang saya sengaja saya lepas supaya teman-teman juga melihat kondisi terkini selama 1,5 bulan. Nah, yang menempel di sini karena media ini usianya baru 1,5 bulan, kita nggak akan buang, biarkan aja. Iya sih. Nah, ini tadi di pot 10 yang pendek, makanya saya akan mengganti di pot 12 yang pendek pula. Tuh kan pas, kamu lihat ke sini. Tak deketin ya. Enak, cek. Nah, nanti ini pot akar-akar yang tadinya di luar atau di atas jadi bisa tertimbun sedikit. Ya toh? Nah, ini yang di pinggir-pinggir kita cuil dulu supaya nanti media-media yang baru masuknya lebih mudah. Terus kita masukkan, memutar, melingkar sedikit dulu, langsung kita goyang-goyang. Nah, karena ada yang tanya, Om Andi kenapa nggak pernah pakai slow release? Sekarang karena ada, saya pakai. Nih, tabur. Nah, dengan ukuran pot yang naik dari 10 ke 12, dia masih tetap tampil cantik teman-teman nanti. Karena potnya tidak melebihi dari lebar daun terluar. Ya toh? Iya betul. Kalau melebihi lebar lebarnya, jadi kelihatan kayak kita itu melihat pot bukan melihat tanaman. Ngerti Iya, tak? betul juga ya. Nah, yang ini sama, ini kan 1,5 bulan, tapi dengan kondisi akar yang jauh lebih lebat. Kita dibongkar total apa nah? Ya dong. Biar Total kelihatan. dibersihkan. Nah, ini ada pasir malangnya teman-teman. Oh iya ya. Ini ada pasir malangnya. Oh iya. Saya dasaran tuh pakai pasir malang. Tuh kondisi akarnya, keajaiban media tanam Joss Premium. Basah. Banyak banget gitu. Bongkar nggak usah ini. Ya nggak usah lah, kan masih baru juga ya. Iya. Nah, ini taruh blek gini. Oh, pasir malangnya kebanyakan. Ini banyak kan? Kebanyakan. Biar rontok ke bawah lewat bolong. Kita ambil. Saya pakai pasir malang yang kasar nih teman-teman ukurannya. Tuh. Gini teman-teman. Masukin akarnya sampai menyentuh ke pasir. Nanti dalam waktu 1 bulan dia akan tembus lagi nih. Iya. Dicuil-cuil dulu pinggirnya supaya nanti bisa mudah masuk. Tuh kan pas, tetap cantik. Yang tertimbun ya, yang Nanti yang baru tertimbun. kelihatan. Tepuk-tepuk. Nah, kita masukin pupuk slow release-nya. Mau pakai pupuk merah boleh, apa aja mereknya boleh. Nih, kita timbun. Om pakai media tanam Om Andi itu direndamnya pakai obat ya? Kan ada yang tanya begitu. Di mana di komen. Iya. Pakai airnya air kosong. Kalau sistem rendam dengan tatakan teman-teman, jangan pernah menggunakan obat. Misalnya direndam pakai atonik dalam jangka waktu yang lama itu jangan. Kalau merendam atonik kan hanya di awal setelah ganti media. Direndam sehari, gitu sudah diangkat gitu. Nah ini yang saya lakukan teman-teman. Nah ini kan tetap tampil bagus, bagus toh.
dengan ukuran pot yang tidak terlalu kebesaran, dengan jumlah akar yang sangat ideal, dengan ukuran size diameter potnya, akan membuat tanaman aglonema itu mudah tumbuh dengan sehat, terus menjaga kelembabannya enak. Menjaga kelembaban itu artinya gini, lembab di media itu rata gitu loh. Kalau terlalu besar kita nyiram itu kadang sini tidak terlalu basah, yang sini basah banget gitu. Nah, itu salah satu kegunaan kita memilih pot dengan ukuran yang apa tadi? tepat. Nah, ini kita langsung siram saja. Habis itu kita closing ya toh. Oke. Tak siram sih. Nanti setelah siram diapain Om? Setelah siram kita rendam di Kolam itu ya. kolam. Karena tadi di tengah masih ada medianya, jadi tanaman ini nggak terlalu stres. Medianya kan baru, nggak masalah toh. Udah kita titipin di sini, cemplung. Media tanam Joss Premium ataupun Joss 4 itu porous teman-teman, jadi jangan takut menyiram banyak. Bagus pokoknya teman-teman. Nah, Kita sudah membuktikannya. ini Joss Premium dan Joss 4 itu mendapatkan penghargaan Media Tanam of the Year. Wih. Ya toh? Ya, siapa yang ngasih? Siapa? Semi Aglo. Terus media tanam Joss 4 itu menjadi media tanam best seller karena sudah terjual lebih dari 70.000 pack. Oh, keren. Gitu. Dah teman-teman, sharing hari ini vlog singkat, vlog ringan, tetapi ini sangat menentukan tumbuh kembangnya aglonema kesayangan kita. Jadi jangan sepelekan ukuran pot, jangan sepelekan diameter pot, jangan sepelekan penggantian media secara berkala dengan waktu yang tepat. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.